action. Ya, selamat datang Sobat Gadis Forex. Berjumpa lagi di episode spesial. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Jadi selain ada Gadis Forex, ada juga Koko Profit. Nah, ini apa kabar Koko Profit? Selamat datang. Kabar baik Pak Andu, halo semua. Ya, wah luar biasa ini. Mau ada isu apa ini? Kok tiba-tiba Koko Profit nongol di Gadis Forex nih? Mau bahas apa ini kita Bu Sandi ini? Ada berita Iya menarik sih, kah? kita bahas yang lagi sempat hangat-hangatnya atau panas-panasnya, Ya, bahwa kemarin saya dapat berita ya, ya. itu bahwa ada suatu negara itu akan menurunkan nilai produksi minyaknya. Yaitu negaranya si Hmm. penghasil minyak dunia terbesar kedua nih Pak Andu. Oh, oke oke. Belum, bukannya untuk ini minyak mentah dunia ya, oil berarti ya? Ya, minyak mentah dunia. Bukannya ada organisasi internasional ya untuk mengatur negara-negara penghasil minyak OPEC ya, Bu Sandi ya? Setahu saya Ya, ada OPEC. betul, Oke, betul Pak Andu. berarti Jadi ceritanya gimana nih? memang negara-negara yang tergabung di OPEC itu kan mereka selalu sepakat nih, mereka kan selalu meeting sebulan sekali, bahkan itu ada meeting OPEC. Nah, Oke. mereka itu sebenarnya udah ada kesepakatan bahwa negara-negara yang tergabung di OPEC ini kalau memproduksi minyak itu ada batasan gitu. Misalnya Irak dibatasi berapa per bulan gitu, Iran berapa per bulan. Oh Dan ya, itu betul. sudah disepakati gitu. Cuman Hmm. ternyata ada beberapa yang informasinya ini bukan nggak sepakat sih, tapi mereka memproduksi minyaknya lebih dari kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, ini Hmm. akhirnya kan membuat harga minyak jadi turun tuh. Oke. Kemarin sempat di level 80 atau sempat di 75, nah sekarang turun lagi di bawah 70 Oke. Sekarang di berapa ya US oilnya Bu ya? barel. Untuk minyak mentah per barel Bu. Kenapa Pak? Untuk posisi sekarang oil itu di per barelnya berapa Bu? Sekarang itu 67. 67 ya. Ya, Turun ya. betul. Padahal kan harga Padahal psikologisnya di area 70 ya, setahu saya, angka 70-an betul ya. di Hmm. area 70 dan bahkan negara-negara yang tergabung di OPEC ini sudah sepakat bahwa harga minyak ini memang harusnya standarnya itu di antara 80-an gitu. Bahkan Hmm. sempat tahun berapa itu kan di atas level 100 tuh. Nah, Ya, maunya mereka ya kita paham sih ya kalau kita itu seorang pedagang atau penghasil sesuatu itu maunya kan produk kita itu dibeli mahal gitu kan. Nah, makanya orang-orang atau negara-negara OPEC ini maunya juga harga minyak ini tetap mahal. Tapi ternyata karena ada beberapa eh, apa ya kalau saya ngomong itu eh, kelakuan ya, kelakuan yang di luar kesepakatan itu tadi seperti Irak contohnya gitu kan hmm. dia memproduksi minyaknya lebih dari kesepakatan. Sebenarnya itu yang membuat atau memicu Arab Saudi menjadi marah dan gondok gitu ceritanya. Dan Wah, dia Oh, malah negaranya Arab Saudi ya Bu. Saya kan tadi bilangnya bukan oh ya negara harus terbesar kedua Bu, bukan Arab sebut Saudi sebut Bu. merek ini, nyebut merek ini ternyata. iya. Tadi harusnya saya nggak sebut ya, tapi udah keceplosan ya Keceplosan, sudahlah. Iya, nggak apa-apa, makanya nggak apa-apa. makanya saya bilang kenapa kok beritanya panas karena kan Hmm. dari negara minyak terbesar penghasil minyak terbesar dunia itu punya perencana itu akan menurunkan sampai 50 per Iya, barel ya, betul. Bu Cendi ya, 50 Rencananya dolar per barel ini. Dari Hmm. angka sekarang 68 ke 50 ya mantap juga ya Bu. 18 Oil $18 itu. ya, oil jadi murah nih. Lah, ini Bu, Murah sekali. saya juga murah sekali kan kalau untuk apa secara ekonomi makro mikro untuk negara kita Indonesia tercinta nih Bu. Hmm. Itu kalau benar-benar negara penghasil minyak dunia terbesar kedua itu menjalankan rencananya menurunkan menjadi 50 itu gimana kalau menurut Ini Gadis Korek? sebuah keuntungan atau bencana ini sebenarnya bagi Indonesia Oh, kalau terutama. saya untung. Kalau Oke. bagi konsumen untung ya. Kalau konsumen pasti untung. Kenapa Tapi Sebenarnya kok bisa gitu?
Iya toh Pak. Jadi kan kemarin kita tuh menikmati harga minyak itu di atas 10.000 kan, ketika harga minyak mentah dunia di level 80-70-an. Nah nanti kalau 5.000 harapannya kita nih untuk Pertalite ya itu di bawah 10.000. Atau kalau misalnya Pertamax itu mungkin di angka 10 ribuan. Atau bahkan kembali ke 8.000 kan kita bisa lumayan ngirit tuh Pak. Selama ini kita ngeluarin buat Pertamax itu 13.000 sampai 14.000 kan per liter. Nah, nanti kalau jadi 8.000, kita kan jadi lumayan tuh ada 5.000 per liter Nah, kalau jadi ngiritnya. 8.000 berarti nggak perlu ini ya, daftar subsidi My Pertamina ya, Bu. Harusnya nanti kebijakan pemerintah berubah lagi ya. Tapi Nah, feeling saya kalau mm-mm. turunnya lumayan ya, lumayan signifikan, bisa-bisa nanti pemerintah Indonesia menghapus subsidi. Pertalite nanti dihapus, tinggal Pertamax, tapi Pertamaxnya lebih murah. Bisa jadi kan? Bisa jadi sih, tapi menurut saya itu juga kayaknya agak nggak mungkin ya. Karena Hmm, begini, kebijakan subsidi itu menurut saya itu kan kebijakan yang untuk jangka panjang ya, dan harus sustain, Betul, harus apa betul. namanya, itu berlaku misalnya 1 tahun, 2 tahun gitu kan. oke. Sedangkan untuk fluktuasi harga minyak ini kan bisa saja ketika harganya benar-benar diturunkan oleh negara-negara ini ya, sampai 50, apakah itu bertahan di 50 itu bisa bertahan setahun kan Hmm, belum tentu ya, betul, betul. bisa jadi cuman turun tek 50 ya, beberapa hari dia balik naik lagi itu kan bisa, kayak contoh Nah, Bu, COVID. saya ada Iya, pertanyaan menarik, Bu. gimana? Kalau benar-benar dari oil itu turun menjadi 50 dolar per barrel, Hmm. nah, bagi pelaku pasar yang untuk komoditi gimana? Harus baik atau harus menunggu lagi atau gimana, Bu? Kalau kita sebagai pelaku pasar investasi, kalau pandangan dari Gading Sorek Kalau saya dengan dengan kondisi kalau benar-benar turun ke angka ke 50 50 ya, dolar per barel ya. kalau saya Ya, ya baik toh Pak, 60 aja harus baik. baik. Dengan lot yang langsung ya, tutup mata lotnya gede ya, Bu ya. Lihat modalnya Pak, lihat Oh, modalnya. tetap tetap harus Ya. dilihat marginnya dulu ya, Bu. Tetap. Tapi kalau Koko Profit tutup mata lah, 60 buy. Turun 50 buy Baik lagi. 10 lot, Turun 40 buy lagi. baik lagi. Iya, Betul. pokoknya Tapi kolek buy menarik aja. ya, kalau sampai turun ke 50, ini artinya harga oil itu benar-benar murah. Ya, karena kita tahu ongkos produksi ini kan juga nggak bisa turun ya. Kita tahu ongkos produksi itu akan Iya, stuck betul, di betul. situ, ya kan? Tidak mungkin apa perusahaan-perusahaan minyak itu kalau dia mau menurunkan ongkos produksi berarti faktor yang harus dia turunkan juga upah tenaga kerja, dan ini nggak mungkin. Nggak, menurut saya upah tenaga kerja itu sudah nggak mungkin diturunkan. Ya, karena apa ya sekarang aja itu sudah banyak sekali pemangkatan karyawan atau orang yang harus diputus kerja gitu. Nah, jadi kalau sebuah negara itu nanti mutus lagi atau memotong, perusahaan itu memotong gaji karyawan, katakan, nah ini pasti akan ada apa ya, chaos ya menurut Betul, saya. betul, Sudah banyak, jadi di perusahaan betul. lain sudah ada banyak yang dirumahkan, kemudian di sini Ya. dia harus diturunkan. Menurut saya itu kecil kemungkinan kalau mereka harus menurunkan ongkos produksi minyak. Nah, jadi kalau misalnya katakan Arab Saudi nih, itu kan ongkos produksi minyaknya dia itu rata-ratanya di sekitar 40 sampai 50 US per barel ya. Nah, sedangkan negara-negara lain, misalnya Amerika, Rusia, negara-negara Eropa, itu ongkos produksinya lebih mahal loh. Bahkan bisa sampai ada yang di atas 60 dolar per barel. Nah, kalau harganya 50, otomatis negara-negara yang ongkos produksinya 60 ini kan pasti Nah, mereka merugi tuh, pasti, ya kan? pasti, ya. Nah, kalau mereka merugi, mereka nggak akan mungkin mempertahankan harga untuk di situ. Nggak mungkin mereka mau remuk-remukan lah gitu. Apalagi Ya. saat ini mereka itu butuh sekali uang untuk biaya perang yang hari ini nggak bisa dihindari gitu kan. Rusia juga sedang memanas, Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya juga memanas gitu. Mereka butuh dana hari ini gitu. Makanya karena mereka butuh dana, mereka
jadi tidak sepakat dengan keputusan OPEC yang membatasi produksi minyaknya mereka. Misalnya disuruh 1 bulan disuruh 200 ribu Barel. per barel gitu ya. Mereka nambah 100 lagi. Nah, Hmm. ada yang misalnya dia harus 2 juta per barel gitu. Dia produksinya per bulan ditambahi 100 ribu. Nah, seperti itu. Itu sih sebenarnya membuat harganya Ya. jadi kacau. Dan selisih dari kesepakatan yang mereka sepakati itu yang dibuat modal untuk negara-negara itu untuk modal perang sebenarnya gitu. Karena Hmm. modal perang itu nggak sedikit loh, Pak. Setuju nggak? Setuju. Betul, setuju, saya setuju. Apalagi kemarin tuh ada yang kirim rudal ya kan, kemudian dia pakai tameng tuh sampai rudalnya nggak bisa nembus itu juga nggak murah, kita tahu lah ya. Iya. Ya. Tapi Nah, mau dari mana gini lagi? Bu Sandi, kalau misalkan ya Gimana? Arab sebagai tadi negara Ah, penghasil terbesar kedua dunia, dia signifikan menurunkan harga kan tadi cost production cost-nya dia sekitar 40 sampai 50 dolar per barel. ya, Sementara dia katakan sukses nih bisa menurunkan dan menjual 50 dolar per barel. Nah, anggota-anggota OPEC tadi yang mereka ternyata main di belakang, yang mereka menjual lebih ya dari kuotanya, dan mereka tidak bisa menurunkan ongkos karena ongkos produksinya mereka kan tinggi ya Bu ya. Otomatis mereka pasti akan kalah bersaing nanti karena harga mereka kemahalan oilnya. Sementara Arab sudah 50 nih katakan, tapi negara ABC masih di 60 kan pasti nggak laku Bu. Karena orang pasti akan mencari oil yang murah, ya kan? Pasti negara-negara pengimpor minyak ini mencari produsen yang harganya lebih murah daripada yang mahal. Mungkin bisa jadi termasuk Indonesia ya. termasuk Indonesia. Jadi menurut saya ini dampaknya juga panjang. Nanti negara-negara kecil, mungkin seperti Iran dan lain-lain, ketika dia menjual harga lebih tinggi daripada Arab, bisa nggak laku, Bu. Nanti juga pasti chaos itu. Gimana? Kalau menurut Koko Profit gimana? Saya sih sependapat sih ya. Tapi saya punya pertanyaan menarik nih, gadis forek untuk gadis forek ya. Untuk saya Misalkan lagi kalau nih. minyak dunia, kalau minyak dunia benar-benar di 50, turun di 50, angka 50 dolar per barel, itu berkaitan dengan eh, faktor yang ini nggak Bu? Komoditi mempengaruhi faktor komoditi yang lain nggak Bu? Menurut gadis Forek misalkan nih kita kan tahu di negara Indonesia itu kan pengekspor untuk minyak sawit dan batu bara nih Bu Sandy. Nah kalau ada faktor hubungannya nggak dengan minyak? Kalau misalkan benar-benar minyak dunia itu minyak mentah dunia itu turun menjadi 50 dolar per barel. Pasti Pak, karena sektor energi itu bergantung dengan harga minyak mentah. Kalau minyak mentah dunia itu naik, sumber energi yang lain juga naik. Tapi kalau minyak mentahnya turun, sumber energi yang lain juga pasti turun. Dan ini yang cukup menarik ya. Ini menurut saya kalau ini nanti terjadi ya, ini challenging buat Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden terpilih yang sudah kita lantik 20 Oktober kemarin ya. Kenapa tuh Bu? Apa challenge-nya untuk Pak Presiden kita Bu? Iya, jadi gini, di satu sisi kita kan negara importir minyak tuh ya. Kalau kita membeli minyak, ya, mendatangkan minyak dengan harga yang murah itu pasti menyenangkan kan, karena kita belanjanya juga murah. Tapi di sisi lain, jangan lupa bahwa Indonesia ini adalah pengekspor atau negara penghasil batu bara dan juga tadi yang disampaikan kelapa sawit ya, yang termasuk terbesar juga di dunia selain Malaysia ya kan. Nah, kalau misalnya harga minyak turun, kemudian batu bara sama kelapa sawit ini juga berimpact turun, kasihan dong negara kita juga pendapatan per kapitanya juga pasti menurun. Itu yang Ya, pertama. ya, Kemudian untuk pelaku usaha ya, pelaku usaha kelapa sawit kemudian apa batu bara tadi penambang dan lain sebagainya pasti menjerit kalau harganya murah. Ya kan? Sedangkan mereka itu tadi sama ongkos produksinya mereka tuh nggak mungkin untuk bisa ya, diringkes gitu atau dikecilin tuh menurut saya itu kecil sekali potensinya bisa gitu. ya. Makanya ya ini akan jadi itu tadi challenging menurut saya ya. Hmm. Bagaimana sekarang upaya pemerintah
seperti itu. Tapi ini kayak kayak apa ya? Kayak dejavu aja sih. Di satu sisi pemerintah seneng nih, aku kalau belanja minyak sekarang dapat harga murah gitu. Ya kan, rakyatnya apalagi seneng lagi kan, karena kita juga bisa mengkonsumsi Pertalite itu atau Pertamax dengan harga lama sih Pak. Menurut saya ya tetap negara-negara, kenapa mereka mendirikan OPEC? Ya kan, negara kartel-kartel minyak ini mendirikan sebuah organisasi. Itu sebenarnya untuk menyetabilkan harga, bukan hanya harga yang ideal, tapi harga yang kalau bisa semahal-mahalnya. Karena nggak ada yang namanya seorang pengusaha ya, itu mau barang dagangannya itu dibeli murah, pasti nggak mau gitu loh. Ini hanya karena, menurut saya hanya karena emosi aja sih Arab. Apa-apaan loh, kita udah sepakat kamu produksi sekian, aku produksi sekian, kok kamu produksi lebih dari ini, kamu ngambil untung sendiri. Nah, Amerika kan, Arab Saudi karena dia juga mempunyai ongkos produksi yang lumayan kecil dibandingkan yang lain, dia mau banting 50 pun, ya dia Nggak masih, masalah. menurut saya dia Ya, oke-oke aja. paling Dalam menurut buat waktu Arab itu tertentu ya, break even ya. Mungkin bagi Arab di angka $50 per barel itu break even point, balik modal. betul, betul. Tapi belum tentu bagi negara-negara kecil yang lain. Jadi Nah, kan dengan kemarahan negara penghasil minyak terbesar kedua itu nggak ada pengaruhnya ya untuk secara global ya Bu. oh, pasti pengaruh Pak, tetap. Tetap pengaruh. Jadi marahnya negara ini, dan kalau impactnya nanti harganya turun, itu otomatis akan berpengaruh ke Ya, global. Ya, ya, apa namanya? Ya seperti sama lah. Kalau harga komoditas itu naik tajam atau turun tajam itu kan pasti ada pengaruhnya, Pak. Itu pasti, nggak mungkin dihindari. Yang terutama itu kalau memang harganya turun ya, ini yang menjerit ini pasti pengusaha-pengusaha apa namanya minyak itu sih, dan itu tadi sama sektor energi yang lain ya, pasti mereka akan menjerit lah, itu Pak. ya. Nanti mungkin investasi batu bara sudah tidak seksi lagi ya. Ya, ya, jadi agak kesulitan ya mereka pastinya. Padahal salah satu pendapatan per kapita negara kita juga dari sektor energi itu ya cukup besar ya, kelapa sawit tadi yang saya sampaikan, sama apa batu bara itu sendiri gitu. Ya, Ya negara pasti juga akan mengalami something gitu ya, sesuatu yang PR berat sih bagi pemerintah menurut saya. ya, betul. Cuman Saudi Arabia ini kan tergabung dalam BRICS ya. Dengan Hmm, Rusia, China, kita juga masuk ke dalam BRICS kan. Ya, mungkin yes. semoga harapannya dengan BRICS ini nanti bisa ikut meredam kemarahan Saudi Arabia terkait harga minyak dunia. Karena gimana Ya. pun juga, saya lihat nih BRICS ini cukup cukup berani ya kemarin dalam mencoba mengeluarkan sinyal bahwa sebentar lagi akan ada mata uang BRICS. Ya, karena Putin Ya, mata uang baru ya mata uang baru ya. untuk Ini meredam kekuatan nilai dolar betul. mata uang US dollar. Koko Profit siap-siap jual dolar ya, berarti ya. Ya, Kalau siap-siap duduk. saya Saya beralih ke melihatnya betul Mas Pak Antam. Pandu. Ya, saya juga Nah, beralihnya ke Mas Antam aja. betul. Ini juga yang menarik ya. Kalau tadi kita membahas soal oil ya, baik itu oil secara apa namanya fisik atau oil di future ya. Tadi kita sempat bilang kalau 50 ya buy gitu, 60 aja buy Hmm. gitu. Nah, ini kalau ada kaitannya dengan BRICS ya, ini siap-siap sih menurut saya gold ini juga bisa terbang menurut saya. Ya, orang akan banyak Hmm, lepas Wah, dolar. terbang kemana Bu? Kayangan Bu. ke bulan, to the Ya, moon, to the moon. to the Ini moon. angka yang paling dekat ini yang bisa kelihatan ya Pak, yang sudah ya intip-intip ini sudah 2.800. Nah, kalau bisa ke 3.000 ini menarik lagi nih tahun Hmm, tahun depan ya. Menarik lagi ya. oke. Ya, kalau kita punya nyimpen gold ya. Ya,
Ayo dong, Dapatnya berapa kilo, Pak? Koko Profit ajak saya ke toko emas. Ajak kami ke toko emas, Koko, buat belanja Lihat-lihat. Gitu emas. ya. Iya. Oke, baik. Karena waktu sudah mau habis, mungkin ada satu dua pesan dari Koko, mungkin buat teman-teman sahabat Games Forex, mungkin ada nasihat atau masukan nih dari Koko Profit. Nggak ada, aduh. Gak ada. Ya Nggak ada. udah. Katanya kuku profit pokoknya buy oil sama buy emas gitu. Oke. Ya, betul. Oke, baik. Mungkin cukup segitu dulu ya, Bu Sandi ya, untuk Saya boleh episode. kasih Oke, satu silakan. Ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu saran, ini. wes, bukan saran sih. Cuman gini, semua kegiatan ekonomi ya, ekonomi global itu kan pasti berdampak ya. Contoh dulu harga oil sempat sampai dengan minus sekian, itu juga berdampak gitu kan. Begitu juga harga emas ketika dia tiba-tiba naik itu juga pasti berdampak. Nah, dalam situasi ini pasti ada peluang yang bisa kita ambil. Nah, ini saya berharap sahabat Gadis Forex dan sahabat Koko Profit ya bisa memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Sayang sekali kalau dilewatkan. Dalam ada drama di dalam ekonomi global itu kesempatan kita sebenarnya untuk cuan gitu. Jadi jangan malah Setuju, takut, betul ya kok? Jangan malah takut. setuju. Kita Oke. malah harus ambil peluang itu. Kita baca benar-benar, kita ambil peluangnya. Itu aja Pak Ando yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Thank you buat Miss Sandi, Aka Gadis Forex, dan terima kasih juga untuk Koko Profit. Kita tunggu untuk Terima kasih, Pandu. episode spesial berikutnya ya. Semoga Oke. bermanfaat buat sahabat Gadis Forex di luar sana. Oke, see you on next video. Bye-bye. See you. See you.